Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, gimana Bu? Kita mulai saja mungkin ya Bu ya. Sebentar Pak. Ya, Siap. perkenalkan diri saya lebih dahulu ya Bapak. Boleh Bu. Ya, boleh. saya Nami Listiawati Pak. Dari SMA Negeri 3 Siahulu, Riau Pak, Kabupaten Kampar. Kebetulan kami baru menyelenggarakan SMA terbuka mulai tahun ini Pak. Jadi mungkin masih banyak yang perlu diarahkan ke Bapak selaku sekolah yang sudah lama menyelenggarakan ya Bapak. Kepala sekolahnya. Kebetulan Bapak posisi saya kepala sekolah di sini. Jadi mungkin nanti saya akan banyak mohon arahan dari Bapak karena kami baru Halo. Halo iya, Pak. Bu. Iya Bu, gimana Bu? Assalamualaikum. Halo. Ibu mungkin jaringan di sananya kurang bagus ya Bu. Sinyal di sananya mungkin kurang bagus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Pak, jaringan kami bermasalah, mohon maaf. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Ya intinya mungkin gini Bu. Halo. Ya, Pak. Ada beberapa yang mau kami tanyakan Pak terkait dengan jadwal, mungkin yang utama lebih dahulu ya Pak ya. Boleh Bu, ya. Silakan Bu Ita, tanyakan jadwalnya. Enggak, tapi ini enggak gerak-gerak. Halo. Halo Bang. Ya Ibu sebelumnya kami perkenalkan dulu. Internet connecting is unsuitable. Ya Ibu Ya Pak. Sebelumnya kami perkenalkan dulu. Saya di sini sudah dengan beberapa yang kami libatkan di program SMA terbuka di kami. Yang pertama itu ada Pak Martin Lando, beliau sebagai admin IT di SMA kami. Kemudian ada Pak Ainun Ramadan, beliau membidangi tentang koordinator AB di SMA terbuka. Kemudian ada Bu Afifah. Bu Afifah ini terkait dengan staf sarana yang memang menangani khusus Sarpras di SMA terbuka. Kemudian ada Pak Yudi. Pak Yudi berkaitan dengan pengelolaan kesiswaannya. Nanti mungkin akan bergabung juga terkait dengan administrasi di Dapodik ya. Nanti akan bergabung juga Pak Iwan yang akan ikut serta bergabung dengan kita untuk menjelaskan terkait nanti bagaimana administrasi di Dapodiknya. Mungkin itu juga perlu diketahui oleh sekolah ibu yang memang baru menyelenggarakan program SMA terbuka ini. Seperti itu. Nah, mungkin sebelumnya, halo Pak, suara saya bisa didengar Ibu? Bisa Pak, bisa. Ya, kebetulan saya Aib Syarif Bu sebagai penanggung jawab di SMA 2 Padalarang.
terkait dengan program SMA terbuka ini. Kebetulan Bapak Kepala Sekolah lagi briefing dengan staf, jadi mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan informasi mungkin terkait apa yang dimaksudkan oleh Ibu kemarin sih sudah kami tangkap sebetulnya ya. Kami tangkap maksud dan tujuannya. Intinya mungkin bagaimana pelaksanaan untuk menyelenggarakan program SMA terbuka itu. Nah, sebetulnya di tahun 2017 saya pernah diundang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bu, terkait dengan program ini. Waktu itu mungkin nggak tahu dari sekolah Ibu apa ada diundang atau tidak ya. Nah, mungkin untuk sebelumnya, sebelum ke teknis nanti diskusi dan lain-lain, mungkin perlu kami sampaikan dulu secara gambaran umum program SMA terbuka itu seperti apa mungkin Bu ya, perlu kami sampaikan dulu biar nanti kita lebih sebagai pengetahuan mungkin Mbak Ibu gambaran tentang SMA terbuka itu seperti apa. Izin kami memaparkan. Ibu nih sambil saya mungkin agak sedikit terkendala mungkin terkait Dapodik juga mungkin kebetulan di sini ada Pak Iwan yang pengelola Dapodik di kami. Pak Iwan, mangga silakan biasa diinformasikan Pak Iwan terkait dengan administrasi di Dapodik seperti apa. Kemudian tadi Ibu menyampaikan karena PPDB-nya baru dilaksanakan bulan September sehingga belum terinput di Dapodik. Pensiasatannya mungkin seperti apa. Terus kemudian terkait dengan jadwal pembelajaran khususnya yang di Dapodiknya seperti apa, gitu ya. Sebagai bahan informasi terlebih dahulu mungkin di kami itu jadwal pelajaran di kami disamakan dulu Bu. Jadi kita membuat jadwal pelajaran itu sejumlah kelas yang di dalamnya ada program SMA terbuka gitu. Jadi di kami itu kan yang regulernya ada 36 kelas ya Bu ya. Kemudian ya total dengan yang program SMA terbuka di kami itu ada 18 atau 19 rombel. Jadi manakala kami membuat jadwal itu tidak dipisah. Jadi kita menghitungnya untuk 18 rombel. Sama dengan reguler aja ya Pak. Mungkin ke depannya ketika PPDB langsung penjaringan untuk SMA terbuka aja ya Pak. Gitu Bu, seperti itu. Jadi memang ini masukan yang baik bagi kami Pak, maklumlah kami baru. Jadi biar nanti juga tidak terkendala di PPDB di administrasi di sekolahnya juga. Kalau dipisah nanti sementara ini memang ada beberapa sekolah yang merasa bahwa yang program semester itu terpisah dan berbeda, padahal secara Dapodik itu tidak. Sama dengan reguler berarti ya. Karena secara Dapodik itu nanti menyatu dengan Dapodik di induknya. Jadi secara keseluruhan siswa Ibu itu nanti nambah gitu Bu. Kalau misalnya reguler, regulernya mohon maaf berapa Bu yang regulernya? 609 Pak. 612. 612. Kalau yang siswa semesternya berapa Bu? 30 berarti jumlah siswa Ibu itu menjadi 600 sekian ditambah 30 nanti di Dapodik tampilnya Bu. Seperti itu. Iya Pak. Nah jadi yang membedakannya itu adalah di layanan pembelajarannya saja sih sebetulnya. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi makanya tidak boleh dibeda-bedakan gitu. Jadi prinsipnya kan sebetulnya untuk masa COVID sekarang ini kan yang reguler pun jadi PJJ Bu ya. Virtual juga jadi juga kan. Pada prinsipnya sehingga tidak ada bedanya gitu. Jadi sebetulnya yang program di reguler yang saat ini kita laksanakan di masa pandemi ini ternyata ketika COVID ya dilaksanakan sistem pembelajaran yang sudah dilaksanakan di terbuka ini seperti itu. Oke Pak. Nah, terima kasih Pak masukannya. Paling tidak ya untuk selanjutnya mungkin untuk sementara untuk administrasi Dapodik dulu mungkin dari Pak Iwan sambil saya mempersiapkan nanti paparan saya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Iwan terkait Dapodik Pak Iwan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Aib atas kesempatan yang telah diberikan. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan, ini Bu, silakan. Terkait dengan Dapodik,
sekarang kan mekanismenya sudah banyak berubah dari Dapodik, Bu. Iya, Pak, iya. Untuk proses penginputan peserta didik baru, itu dilakukan dengan cara tarik PD secara online, Bu. Iya, Pak. Melalui halaman SP Datadik yang baru. Itu tinggal memasukkan saja nama asal SMP-nya saja, Ya. dan kita ketahui tahun lulusnya. Jadi harus ada data minimal nama siswanya dan asal SMP-nya dan tahun lulusnya. Oke. Setelah itu tinggal Ibu search aja di halaman pencariannya. Ini bisa di ini nggak? Di itu aja, di share screen bisa. Silakan share screen Pak Iwan, Mangga. Silakan. Nah itu, klik, namanya bisa di share. Ini sepertinya bisa ini langsung. Kita masuk ke halaman SP Datadik Kemdikbud, Bu. Tentunya harus memakai user dan pas yang dipakai oleh operator sekolah, Bu ya. Iya, Pak. Masukkan username dan passwordnya, kita masuk. Nah, seperti ini Bu tampilan awalnya. Kita kalau mau narik peserta didik, tinggal klik siswa. Ya udah ditarik. Batis dulu. Harus dulu yang terbaca. Kita tegas dulunya menginput nomor ini juga. Enggak, jaring. Jaring. Kalau siswa Ibu sudah ditarik Bu sama operatornya? Sudah, Pak, tapi sebagian sudah terbaca, ada 10 baru. Iya, 30. baru dari 30 baru terbaca 10. Baru masuk ke lokal 10 Bu ya? 10, iya. Kendalanya apa Bu? Katanya jaringannya, Pak, jaringannya yang kurang bagus. Oh, saya sarankan kalau jaringannya kurang bagus, inputnya tengah malam Bu sambil sholat tahajud. Ya Bu, kalau tapi kalau sekarang mah karena rata-rata sebagian sekolah sudah selesai input PD-nya, saya rasa udah normal Bu. Iya Pak. Ya, saya Pak. Lanjut lagi Bu ya. Lanjut. Tinggal ini klik aja di PD baru, ada siswa itu kan terbagi 2 Bu ya. Ada yang dari Dapodik, dari Kemdikbud, ada juga yang dari non-Dapodik. Ini yang dari sekolahnya asalnya Kemenag Bu. Oh gitu ya. Yang dari MTS. Ya. Itu masuknya ke non-Dapodik Bu. Non-Dapodik ya. Okay, ya. Pak. Kalau yang kita coba yang dari Dapodik dulu, mungkin operatornya juga sudah pada tahu, Bu. Ini tinggal masukin kecamatannya apa, gitu kan? Kabupatennya apa, kecamatannya apa, kemudian nama sekolahnya apa. Di sini kita tinggal pilih saja, misalkan SMP 2 Padalarang, gitu ya. Dan ini Bu, tahun lulus. Rata-rata kan Semater itu berbagai macam Bu ya yang lulusnya. Betul Pak, betul. Kita batasi mungkin kalau dari edaran dari Disdik itu kan paling maksimal tahun 2017 Bu lulusnya Bu. Ya, jadi siswa yang lulusnya sampai 2017 itu bisa kita tarik Bu. Ya. Kalau udah silakan diklik aja tampilkan, tinggal di checklist aja Bu, namanya siapa, atau bisa juga di search. Oke Pak, oke.
dan klik daftarkan gitu. Oke. Nanti setelah beres semua siswa tinggal sinkron aja di Dapodiknya. Di Dapodiknya nanti secara otomatis siswa yang sudah ditarik dari sini akan masuk ke lokal, Oke, Pak. Dapodik lokal. Siap, Pak. Nah, Siap. khusus yang dari MTS ini agak sedikit banyak pekerjaannya. Kalau yang dari MTS ini harus ada identitas minimal dulu seperti ini, nama lengkap, jenis kelamin, NIK, ya ini juga NIK juga sekarang kan sudah sync dengan Disduk Capil datanya, jadi NIK-nya juga harus valid, Bu. NISN juga harus dicek terlebih dahulu di halaman NISN Kemdikbud yang di sini. Harus dicek dulu NISN-nya apakah aktif atau tidak di halaman ini, Bu. NISN Kemdikbud ya. Oke, kalau Pak. tidak, pastikan bahwa siswa tersebut aktif NISN-nya, baru bisa diinputkan ke sini. Ya. Ini juga tempat dan tanggal lahir tidak boleh salah, Bu, karena nanti efeknya akan ke Perpal PD. Jadi kita ribet nanti di Perpal PD. Kan rata-rata siswa Semater itu jauh jaraknya kalau di kita, Bu ya. Jadi kalau mau harus menempuh Perpal PD itu agak sedikit ribet gitu, Bu ya. Jadi pastikan tempat dan tanggal lahirnya itu sama dengan akte kelahiran atau ijazah terakhir. Oh gitu, ya Pak. Ya. Terus nama ibu kandung ini kan anak-anak juga beraneka ragam, Bu ya, status kondisi keluarganya, pastikan ini yang diinput nama ibu kandungnya, bukan nama ibu keduanya atau ketiganya. Ya. Iya ya Pak, bukan bapaknya Pak ya. Iya. Karena bapaknya bisa punya ibu banyak kan Pak. Betul. Terus ini agamanya tinggal dipilih saja. Oke, Pak. Rata-rata kalau MTS itu kan beragama Islam ya. Ya. Alamat dan lain sebagainya ini desa, provinsi, kecamatan dan lain-lainnya tinggal diinput saja, Bu, sesuai dengan kondisi siswa atau sesuai dengan kondisi kartu keluarganya. Oke, Pak. Itu tinggal diklik simpan. Dan pekerjaan ini belum selesai, Bu, sampai sini. Setelah beres ini, Ibu harus menyampaikan siswa yang berasal dari MTS ini ke Dinas Pendidikan, Bu, admin Dinas Pendidikan. Provinsi bisa menemui Pak Dili, Pak Luki, Pak Gato, atau Pak Prian, Bu. Di distrik itu bisa via WA juga bisa, Bu. Meminta persetujuan atau approve namanya. Nanti secara otomatis ini juga akan sama, akan secara otomatis masuk ke Dapodik lokal, Bu. Itu terkait dengan peserta didik. Mungkin 1 hari juga beres, Bu, kalau terkait peserta didik, ya. Terus ada yang hal-hal lain mungkin yang perlu saya jelaskan yang untuk ini di Dapodik lokalnya, Bu ya. Untuk di Dapodik lokal ini jangan lupa memasukkan SK sekolah terbukanya di menu sekolah. Oke, Pak. Di tabel layanan khusus sudah, Bu? Iya, Pak. Iya. Iya, kemudian sarana prasarananya. Kalau bisa, Ibu menambahkan sarana prasarananya. Ada yang namanya TKB, tempat kegiatan belajar mengajar. Kalau di kami ini kan ada, Bu, TKB Batu Jajar, TKB Cihamplas, ini dimasukkan aja, Bu. Tapi dengan catatan kepemilikannya bukan milik, Bu ya. 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 Kita 2 TKB kan. Tapi tempatnya harus disebutkan, Bu. Ya, tadi Tanah Merah sama ya, Bandung Jaya.
Kemarin udah dikirim. Tapi harus diinput berarti di Dapodik ya. Kemudian jadwalnya Pak Iwan. ya paling untuk pembelajaran dulu, Bu. Ini untuk pembelajaran agak sedikit berbeda dengan yang reguler. Kalau yang reguler ketika kita tambah, ini kelas kan hanya berbentuk kelas biasa. Ya. Nah, kalau yang kelas terbuka, ini kita pilih yang kelas terbuka, Bu. Yang ada ini. ya Pak di situ ya? Iya, ada. Bu. Ya. Tampil ya Pak ya, muncul Ya, ya? itu yang membedakan kelas reguler dan terbuka, Bu. Oke Pak, siap. Ya. Nah, mungkin ini contoh yang sudah jadi, ini yang seperti ini. Kelas terbuka, ininya kelas 10. Ya. Ilmu Jurusan pengetahuan sosial. Kebetulan di kami itu diarahkan ke IPS semuanya, Bu. Ya? IPS Iya. semuanya? Iya. Dan nama rombelnya ini sambungan dari kelas yang reguler, Bu. Jadi kalau reguler IPS-nya ada 5, dilanjut berarti dengan 10 IPS 6 yang terbukanya. Oh gitu, ya. Ya. Kemudian kalau memasukkan pembelajaran seperti biasa saja, Bu, sesuai dengan SK pembagian tugas yang sudah dibagikan oleh Wakase Kurikulum. Oke. Kita masukkan seperti ini. Berarti nyambung aja Bu. Iya, nyambung saja, Bu. Oke Pak, siap. Sip. Oke Pak, mantap. Ada pertanyaan, Bu? Oh, iya Pak, enggak apa-apa Ibu situ aja. Enggak nampak aja. Enggak apa-apa. Pak, cara nginput jadwal tadi udah disampaikan oleh Pak Aib bahwa jadwal pelajarannya itu sama dengan jadwal kelas reguler. Iya. Ya itu berarti Pak. Berarti nanti nginputnya sama dengan jadwal kelas reguler juga yang kelas terbuka ini Pak? Iya, betul Bu. Oh, betul. Jadi jam pelajarannya sama juga berarti kalau kami kan Pak dari hari Senin sampai Jumat tuh Pak. Iya. Jam 7 sampai jam 4. Nah, kalau kelas terbuka kayak gitu juga Pak jadwalnya buatnya Pak? Kalau untuk Dapodik? Kalau kami di sini sama Bu, tapi dimulainya dari sore hari Bu. Kalau di yang untuk Dapodik sore sampai sampai sekitar jam 9-an Bu. 9 malam? Iya. Oh, kalau untuk Dapodik gitu Bu. Iya. Berarti gini loh Pak, kalau saya tangkap kayak gini, kalau kelas reguler dari jam 7 sampai jam 4, berarti kelas terbuka dari jam 4 sampai jam 9 malam. Atau dari jam 2 juga bisa, Bu. Oh, jadi jam 2 siang? Ya, untuk menghindari jadwal itu kan kalau bentrok nanti invalid, Bu. Iya, ya itu Pak. Iya, jadi untuk menghindari invalid itu, jadi mungkin setelah jadwal reguler beres, baru dilanjutkan dengan jadwal yang SMA terbuka. Oh iya, kami jadwal karena reguler. Kalau misalkan disatukan, misalkan disamakan kegiatannya pagi hari sampai siang hari, itu pasti banyak yang bentrok, Bu. Iya, kalau kami kan Pak, jadwal reguler kami dari jam 7 sampai jam 4. Ya. Berarti tentu kalau disambung dari jam 4 sampai jam 9 malam. Iya, tidak apa-apa, Bu. Oh. Tidak jadi masalah kalau seperti itu. Ditambah Ibu kondisinya juga masih satu kelas. Iya. Iya. Oh, yang ini kan siswa kami kan 30 tadi tuh Pak. Berarti bisa satu kelas aja berarti ya Pak ya? Bisa satu kelas aja, Bu. Tapi 2 TKB gitu. TKB ini kami ada 2 Pak. Kalau saran saya mending di satu TKB kan saja, Bu. Kalau di dalam Dapodik mungkin ketika di lapangan mah itu bisa diatur, tapi untuk di Dapodik di satu kelas kan saja bagusnya gitu, Bu. Gitu. Ya. Ya, gitu. Oh, berarti di Dapodik untuk satu kelas kan aja TKB-nya berarti ya, Pak ya? Iya, Bu, betul, Bu. Satu kelas, ya. Satu TKB, makasih, Pak. Karena
ketika anggota rombel itu kurang dari 20, juga sama invalid, Bu, akan menyebabkan invalid. Oh, nah sekarang ini loh Pak, kelas 11 ada satu cuma siswanya anak IPA. Gimana tuh Pak? Kalau sudah tanggung seperti itu ya sudah, Bu, nggak apa-apa. Oh, kalau Pak. Jadi bagusnya itu di satu kelaskan aja, Bu. Kalau siswanya hanya 30-an itu atau 36, jangan dibagi dua, Bu. Nanti akan berefek juga nanti ke lebih jauhnya, Bu, ya. Kalau ada yang guru yang sertifikasi dimasukkan ke pembelajaran tersebut, jamnya tidak akan terbaca oleh sistem, Bu. Oh iya, karena jumlah siswanya tidak karena jumlah peserta didiknya kurang dari 30 atau 20, Bu. Iya. Kalau kami kelas 11 ada 7, gimana Pak solusinya? Ya, paling pastikan bahwa di pembelajaran tersebut tidak ada guru yang dimasukkan untuk sertifikasi. Oh gitu. Iya. Itu kaitannya dengan sertifikasi tidak diakui ya Pak? Iya, Bu. Ya, tapi kalau karena minimal jumlah rombel yang diakui itu adalah lebih dari 20. Oke Pak, tapi kalau kaitannya dengan siswa kan tak ada masalah kan Pak? Tidak ada masalah, Bu. Yang penting Pak, siswa tersebut punya NISN dan terhitung bosnya. Oke. Bosnya. Jamnya yang tidak diakui. Jamnya tapi tidak diakui kalau jumlah rombelnya kurang gitu. Kurang dari 20 atau 30, Pak ya? Iya, kurang dari 20 mungkin, Pak, lebih tepatnya. Iya. Ya karena untuk diakui itu 20 berarti ya, Pak ya? Ya, karena 20 minimal. Iya. Minimal jumlah siswa 20. Iya, karena data kami ini yang baru kan, Pak, baru masuk. Itu kelas 10 ada 21 orang. Kelas 11 kelas 1 orang. 11 IPS itu ada 7 orang. 12 IPS 1 orang. Itu yang daftar ke SMA kami, Pak. Jadi belum banyak. Makanya kan ini baru tahun pertama ini semater, Pak, kayak gitu. Jadi gara-gara kemarin itu enggak tertampung lagi untuk kelas 10, makanya ditawarkan oleh orang dinas kemarin untuk membuka semater kayak gitu. Jadi karena masih bingung sekolah semua, dapat nomor teleponnya Pak Aib, makanya coba teleponan. Kan kami akhirnya jadi paham nih, Pak. Oh iya, Bu. Ya berarti kan. Ya mungkin untuk kedepannya aja, Bu, yang sudah ya sudah biarkan saja berlalu. Iya, betul Pak. Karena berarti jadi, di Dapodik berarti tetap terbaca itu kan Pak, cuma untuk jam yang tidak terbaca kan Pak? Betul, Bu. Betul. Oh ya, tidak apa-apa Pak. Oke Pak, siap, paham kami Pak. Paham, udah mulai Pak. Ya, paham. Jadi mulai sekarang untuk yang kelas 10 itu lebih baik saya sarankan di satu TKB-kan saja datanya di Dapodik. Tapi untuk di lapangan itu terserah Ibu mau 2 TKB, 3 TKB juga. Oh iya. Iya. Ya Pak, boleh Pak. Ya Bu, cukup Bu. Terus kemarin Pak Aib kan ada yang ngirimkan jadwal pelajaran tuh Pak. Ya. Itu untuk jadwal pelaksanaan berarti itu ya Pak ya? Jadwal pelaksanaan kan berbeda dengan jadwal di Dapodik. Iya, betul Bu, betul. Kayak gitu. Ya Pak, udah paham. Alhamdulillah. Makasih banyak kami Pak. Apa lagi Pak? Pak Pendi nanya. Nah, Siko duduk. Oke Pak. Ini Pak, ini dia yang bertanggung jawab terhadap semater kami Pak, Bapak ini. Kalau saya kurikulum. Iya, ini Pak, ini ada yang ditanyakan. Yang pertama itu yang nggak ada ISN-nya kayak mana kira itu Pak? Itu kalau yang nggak ada NISN-nya, ini kan pencarian NISN bisa dilakukan berdasarkan NISN dan berdasarkan pencarian nama, Pak. Oh, berarti bisa tanpa NISN-nya, Pak ya? Enggak, Pak, dicari dulu harus ada NISN, Pak. Oh, gitu. Karena saya rasa semua siswa yang bersekolah itu sudah punya NISN-nya, Pak. Ya, ini kebetulan yang udah 2 tahun yang lalu dia masukkan apa? Dia dari MTS,
Cuman di situ di data yang dikirimnya itu nggak ada ini ISN-nya. Kalau tidak, Pak, ini bisa masuk ke halaman ini aja, Pak. Referensi data Kemdikbud ini cari berdasarkan nama siswa, asal ada namanya, tempat tanggal lahirnya, dan nama ibu kandungnya itu. Bisa coba dicari di sini, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Iya, Pak. Pak Iwan, linknya di-sharekan aja di menu chat, Pak Iwan, biar bisa biar teman-teman yang di Semansiak bisa ini. Iya, Pak. Di menu chat aja biar langsung bisa diklik. Kalau realnya itu bisa kita atur. Bapak ada yang nitip salam, namanya Pak Miswanto dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Pak Miswanto sering berkomunikasi dengan saya, Bu. Dia kemarin juga minta sharing modul juga dari kami. Oke, Bapak nuhun. Kami nggak dikirim, kami nggak dikasih. Kalau begitu Pak Miswanto diundang aja ya Bu ya, padahal hari ini untuk jemu. Beliau kebetulan sepertinya DL keluar kota tuh Pak, barusan nelpon ini. Padahal DL juga bisa ya. Ya, nuhun Pak, nuhun. Iya Ibu. Ada lagi. Pak Pendi, Bu. Ada lagi Pendi lanjut. Bu. Mambang, udah mulai tanya. Pak Iwan, screen share-nya udah Pak Iwan? Share screen share-nya? Bapak terkait Sarpras, apakah kami harus menginput Sarpras yang ada di sekolah? Semuanya? Ya itu mah untuk kelengkapan Dapodik ya, tetap harus diinputkan Ibu. Bu, saya minta informasi aja untuk sebenarnya kira-kira apa aja yang harus kita lakukan. Dia tuh tanya tuh anggota, dia ngasih tahu aja sama kita info. Bapak kalau Dapodik mungkin sudah paham, saya mohon arahan selanjutnya yang dari Bapak. Kami tunggu ya Pak ya. Ya Bu, baik Bu, sebentar Bu. Belum udah. Baik Ibu, saya akan coba menjelaskan sedikit tentang program SMA terbuka ya, khususnya yang sudah dilaksanakan di kami ya. Kita melaksanakan program ini sudah sejak 2014 berdasarkan SK Dirjen pada waktu itu, dengan alasan sih sebetulnya kenapa ada program SMA terbuka ini. Alasan pertamanya adalah angka partisipasi kasar atau angka lulusan dari SMP MTS yang memang banyak yang tidak terserap atau tidak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas, seperti itu. Dan pada waktu itu di kabupaten kami, khususnya umumnya di Jawa Barat itu memang APK-nya termasuk yang paling rendah, ranking kedua terakhir setelah Papua waktu itu. Dan kabupaten kami di Bandung Barat termasuk yang rendah, seperti itu, sehingga kami ditunjuk. Nah, sebagai bahan informasi, di SMA terbuka itu memang pembelajarannya tidak mewajibkan siswa untuk datang setiap hari ke sekolah ya, karena memang secara normatif diperuntukkan untuk siswa-siswa yang memang memiliki kendala, diantaranya kendala jarak jauh dari sekolah umum, kemudian kendala ekonomi karena memang orang tuanya tidak mampu, sehingga istilahnya untuk memberikan ongkos kepada siswa untuk datang ke sekolah tidak bisa. Yang ketiga, memang siswanya juga terkendala karena waktu. Terkendala karena waktu ini mungkin saja siswanya itu sudah bekerja, membantu orang tua, atau mungkin ada aktivitas lain, misalnya siswanya seorang atlet, artis gitu ya, yang memang sudah fokus di dunia itu. Sehingga bisa di-cover di program SMA terbuka ini. Proses pembelajarannya ada 3 pendekatan sebenarnya yang bisa kita lakukan. Yang pertama yang kita kenal itu adalah dominan online ya, jadi full online seperti halnya yang sekarang kita laksanakan di masa pandemi ini.
Ya. Kemudian ada yang kita istilahkan dengan balance online dan tatap muka. Artinya 50%-nya online, 50%-nya tatap muka, dan yang ketiga dominan tatap muka. Jadi pelaksanaan kegiatan pembelajarannya dilaksanakan dengan tatap muka yang sangat terbatas. Terbatas di sini ya tidak full seperti yang reguler yang biasa. Reguler yang biasa kan seminggu ya 5 hari, yang terbuka ini dibatasi tidak full seperti itu. Oke. Nah, tapi delivery-nya memang harus tetap ada yang online-nya. Nah, khusus di kami ini kita melaksanakan pembelajarannya secara online, yang memang pembelajaran online ini harus dilengkapi dengan beberapa sarpras yang harus dimiliki siswa, diantaranya suplemen atau modul belajar siswa, kemudian media digital atau online-nya, kemudian tatap mukanya juga untuk dipersiapkan jadwalnya seperti itu. Jadi memang sarana-sarana ini yang harus wajib dimiliki oleh siswa ya dan guru yang nanti mengampu pembelajarannya. Ya ini ya jarak jauhnya menggunakan medianya digital atau cetak, kemudian ada modul. Kemudian kalau di kami kita menggunakan ada yang disebut dengan LMS, kemudian ada yang disebut dengan EduBox dan Vicon ya. Vicon salah satunya menggunakan media Zoom ataupun Webex seperti itu. Nah, ini model-model pembelajarannya. Kita melaksanakan dominan online, di mana dominan online ini porsinya 80%-nya kita laksanakan online, dan sisanya 20% untuk sifatnya konfirmasi dengan siswa itu kita laksanakan tatap muka. Biasanya tatap muka ini kita laksanakan di TKB. Tadi sudah diulas oleh Pak Iwan ya. Oke, Pak, ya. TKB, yaitu ya yang sangat minimnya, yaitu 20%-nya tatap muka hanya untuk konfirmasi saja. Biasanya kalau di kami dilaksanakan setiap tergantung dengan kesepakatan siswanya kita inventarisir dari awal kendala mereka alasan mereka masuk ke semester itu apa. Bagi yang bekerja mungkin tatap mukanya tidak bisa dilaksanakan di hari kerja, sehingga kita laksanakan misalnya Sabtu atau Minggu seperti itu. Nah, untuk pembelajaran online-nya ya dilaksanakan setiap saat seperti halnya pembelajaran biasa ya yang reguler. Jadi kita punya yang kemarin saya share itu jadwal setiap harinya. Jadi setiap saat sih sebenarnya siswa belajar secara mandiri yang dibimbing oleh guru ya secara online. Kemudian tatap mukanya dilaksanakan di TKB hanya sebagai fasilitasi konsultasi saja. Dilaksanakan kalau di kami biasanya dilaksanakan minimal itu seminggu sekali ya. Ada yang 2 kali. Jadi tergantung siswanya, kondisi siswanya seperti apa. Nah, ini sistem pembelajarannya kita punya LMS. Kalau di Jawa Barat itu ada LMS namanya SiAjar LMS ya. Jadi memang di SiAjar ini khusus untuk LMS atau Learning Management System untuk yang program SMA terbuka. Di dalamnya sudah ada modul, sudah ada bahan ajar. Mungkin nanti Ibu bisa lihat di sini, ini alamatnya Bapak Ibu silakan diklik aja di situ. Kalau mau mengambil bahan ajar ada di situ Ibu ya, ada istilahnya apa ya? Ini alamatnya ya. Nah, ini alamatnya. Di situ ada contoh beberapa modul, video pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian media komunikasi yang kami laksanakan juga selain menggunakan LMS, juga kita menggunakan via email, WhatsApp, ya grup WhatsApp yang memang mungkin itu informasi ke siswa bisa lebih mudah dan lebih cepat diterima. Ya, kami ada e-learning Pak di sekolah. Alhamdulillah kalau sudah punya. Kami ada e-learning di sekolah. Ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh pembelajaran di kami ya. Ini yang diinduk di kami di sekolah, ini yang di TKB-nya seperti ini, Bu ya. Beberapa contoh yang kita laksanakan pembelajaran jarak jauhnya. Ini di sekolah ya Pak ya? Di sekolah dilaksanakan kan? Ya, jadi kita ini istilahnya melayani ketika Pikon atau pembelajaran online di sekolah. Jadi siswa ini di TKB yang ini di TKB. Nah, gitu ya. Nah, sebagai informasi di kami memiliki pada tahun pelajaran sampai dengan 2020 kemarin kita punya 600 siswa karena memang kita satu angkatannya ada 200 siswaan Bu ya, yang tersebar di 7 TKB. Jadi ada tersebar di 7 TKB ya, kita punya 7 TKB-nya yang memang tidak ada yang jaraknya dekat dengan sekolah. Semuanya isinya gini, kami berada di kecamatan ya, sekolah kami ada di kecamatan namanya Kecamatan Padalarang.
tetapi TKB kami atau siswa kami tidak berasal dari Kecamatan Padalarang. Semuanya di luar Kecamatan Padalarang yang memang berasumsi karena memang di Padalarang sudah terfasilitasi oleh sekolah. Seperti itu. Ini ada jumlah siswanya dari tahun 2016 sampai dengan 2020 ada sekitar 600-an siswa. Nah, ini fungsi dari TKB di kami ini perlu diinformasikan juga. Yang pertama, rekrutmen atau pendaftaran siswa itu melalui TKB. Jadi siswa itu biasanya secara online sendiri ketika PPDB atau difasilitasi oleh TKB. Kemudian untuk melaksanakan tatap muka juga di TKB, layanan konsultasi siswa ketika mengalami kesulitan pembelajarannya atau orang tua yang ingin berkonsultasi tentang tentang program siswanya bisa dilaksanakan di TKB dan pengelolaan administrasi secara kesiswaan. Seperti itu. Nah, di kami ada Sarpras yang namanya EduBox. Ini EduBox ini tidak menggunakan kuota internet tetapi lebih sifatnya offline, server ya. Jadi di setiap TKB itu kita simpan namanya EduBox yang di dalamnya kita simpankan konten-konten pembelajaran dan latihan-latihan ujian untuk PTS, PAS, PAT, ujian, dan lain sebagainya. Dan bisa berfungsi sebagai perpustakaan. Nah, ini ya, kurang lebih yang EduBox itu di kami punya seperti ini, bentuknya Bapak Ibu kecil. Jadi semuanya, ini ujian yang kita laksanakan, semuanya dari baik yang reguler maupun yang semester sudah tidak menggunakan kertas lagi, tetapi menggunakan digital semuanya dari 2014. Nah, ini EduBox, di pelaksanaan ujian. Ini yang reguler, ini yang terbuka ya. Terbuka biasanya memang tidak ketika ulangan ataupun di sana penilaian akhir tahun atau penilaian semester 1, mereka tidak datang ke induk, tetapi di TKB masing-masing ada yang memanfaatkan masjid ataupun madrasah ya gitu. Yang jelas ada tempat untuk mereka berkumpul. Nah, ini kita juga selain memberikan materi secara digital, juga kami membekali anak-anak dengan modul-modulnya contohnya seperti ini. Ini sebenarnya filenya sudah kami berikan ke Pak Miswanto ya, Bapak Ibu. Oke, Pak, siap. Ini seperti jadi siswa dibekali dari awal masuk itu dengan ini. Ini adalah salah satu untuk buku pegangan mereka. Selain kita juga memberikan pinjam buku yang disediakan sekolah yang dari perpustakaan ya, yang buku kurikulum 13. Ini hanya sebagai suplemen dan untuk memandu mereka lebih mudah belajarnya. Nah, ini ya salah satu lain yang mereka laksanakan di TKB ya. Nah, kami juga sering share Bapak Ibu kegiatan SMA terbuka ini. Jadi untuk di Jawa Barat kita memang sering dijadikan rujukan untuk pelaksanaannya. Jadi kami sering melaksanakan video conference terkait dengan penyelenggaraan SMA terbuka dan pengelolaan bagaimana SMA terbuka itu. Seperti yang tadi, mungkin di Ibu masih kebingungan bagaimana administrasi di Dapodiknya, bagaimana cara membuat pembelajarannya, seperti itu. Karena sementara ini yang mungkin yang masih awam masih memisahkan, sehingga kebingungan ketika membuat jadwal, baik secara pelaksanaan ataupun di Dapodiknya. Seperti itu. Tapi ya tadi sudah dijelaskan secara teknis kita harus menghitung kelas itu dengan kelas yang terbuka. Ya, jadi kalau misalnya di Ibu ada 36 rombel, kemudian ya tinggal ditambah, misalnya tadi ada 30 siswa semester, berarti tambah satu rombel ya, aja, berarti ada 37 rombel di kelas di sekolah Ibu itu. Iya, Pak. Iya. Nah, ini kegiatan Pikon juga kita sering ada namanya tatap muka. Aktivitasnya ya, Pak ya. Aktivitas ya, ini supervisi lah dari sekolah kepada TKB. Nah, kemudian di kami karena memang sebagian besar siswa itu memang ada siswa yang memang berasal dari siswa yang tidak mampu, keluarga tidak mampu, dan memang juga ada yang sudah memiliki usaha. Jadi kami membekali mengembangkan pelajaran kewirausahaan dan mengimplementasikannya gitu. Kami mempunyai program yang namanya JUS itu. JUS itu Juragan Usia Sekolah, di mana di dalamnya untuk mengembangkan kewirausahaan siswa, membekali keterampilan vokasi siswa gitu. Khususnya bagi siswa-siswa memang yang tidak mampu begitu. Jadi kadang kan
sebagian besar karena memang dari kalangan ekonomi yang rendah, orientasi mereka setelah lulus tidak kuliah, tetapi bekerja atau berwirausaha. Sehingga kita berusaha untuk membekali selama jadi siswa dengan program JUS ini atau Juragan Usia Sekolah ini. Nah, ini adalah profil kegiatan kewirausahaan di TKB, ada yang kuliner, ada yang menjahit, gitu ya. Nah, ini juga sama. Kemarin ketika masa pandemi ini kita juga bekerja sama karena kami sering bekerja sama dengan UMKM melalui Kadin di kami ini. Kami ketika awal-awal masa pandemi ini juga karena siswa kami ada beberapa satu TKB yang memang di situ di komplek home industry ya. Jadi anak-anaknya setelah lulus MTS SMP itu sudah diarahkan harus bekerja dalam bidang garmen. Kemarin kita dikasih orderan membuat APD ya, baju ini pelindung diri. Ya, ini juga sama kegiatan profil JUS ya di beberapa TKB di kami. Nah, itu aja mungkin Ibu yang perlu kami sampaikan terkait dengan bagaimana pelaksanaan di kami yang sudah berjalan, memang sudah kurang lebih udah dari 2014 ya, ada kurang lebih 6 tahun seperti itu. Oke Pak, saya sudah sangat paham dengan pemaparan Bapak. Berarti nanti anak ini bisa juga kita bekali dengan keterampilan-keterampilan ya Pak? Iya betul Bu. Kalau di kami sih itu wajib, termasuk yang wajib. Wajib. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Barangkali masih ada yang ini, enggak? Silakan Ibu. Ambar, Pak Pendi. Bentar ya Pak, kami ngumpul di sini kebetulan. Iya, nggak apa-apa, silakan Ibu. Ambar, monggo. Sini lah. Ya, sama tadi. Ditanya biar kenal wajahnya ganteng satu-satu. Tanya di sini. Cepat tanya dulu. Karena biar kenal tadi semuanya. Pakai bahasa Sunda juga nggak apa. Ya, kalau ngerti nggak apa-apa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan sarana Pak. Nanti untuk misalnya untuk ujian, misalnya penggandaan soal itu juga sama pemberlakuannya dengan siswa yang reguler ya Pak ya? Sama. Karena kan yang semester juga nanti kan sama Pak. Jadi perhitungan nanti untuk dana bosnya juga nanti sejumlah siswa dengan yang semester. Jadi kalau misalnya tadi disampaikan oleh Ibu, siswa regulernya kurang lebih ada 600 dan semesternya ada 30, berarti nanti pencairan bos kalau memang sudah masuk di Dapodik itu tinggal ditambah aja 600 tambah 30, 630-an ya yang terhitung untuk mendapatkan bos itu. Jadi terkait soal, kalau di kami soal tidak dibeda-bedakan Bapak ya. Jadi kita melaksanakan ujian pun, misalnya penilaian akhir semester itu sama jadwalnya. Paling kalaupun ada perbedaan biasanya tidak terlalu jauh. Paling beda seminggu atau itu paling lama ya, paling lama beda seminggu. Sehingga nanti ketika pembagian rapot pun kita sama-sama. Jadi kita kan sudah menggunakan e-rapot ya. Jadi input rapot pun kita sama. Seperti itu. Kemudian ini Pak. Ya. Ketika sekolah mengadakan kegiatan-kegiatan, misalnya peringatan-peringatan hari besar misalnya, apakah SMAter juga digabung atau tidak digabungkan, Pak? Di kami sering dilibatkan, Pak, ya. Cuman memang karena posisi kami siswa SMA terbukanya ada di TKB dan memang kadang-kadang jarak dari sekolah induk ke TKB-nya cukup jauh. Biasanya kita libatkan kalau ada peringatan hari besar itu ya hanya sebagian saja perwakilan dari ya, jadi perwakilan saja gitu, perwakilan dari TKB misalnya dari TKBA misalnya siswanya ada 100 ya misalnya yang kita alokasikan misalnya 50 orang atau berapa gitu ya. Jadi tidak semuanya diikut sertakan karena memang mengingat jarak dari TKB ke sekolah induk juga memang cukup jauh dan memerlukan biaya untuk menghadirkan mereka ya, khususnya mereka di transportasinya. Tapi secara umum kita senantiasa melibatkan.
Bahkan ketika ada OSN ya, Olimpiade Sains atau FLS2N atau apa yang olahraga itu, kita selain yang reguler, kita juga melibatkan kalau memang siswa yang sematernya itu ada yang berpotensi ya kita ikut daftarkan. Kenapa enggak? Iya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak. Pak, terus ini Pak, berarti bisa dimasukkan di e-raport juga Pak ya? Memang harus di e-raport Pak, karena itu kan siswa kita, Jadi siswa yang semater di Seman 3 Siak itu adalah siswa Seman 3 Siak. Jadi tidak boleh, jadi berbeda. Jadi karena nanti setelah lulus, jadi mulai dari rapor, kemudian administrasi kesiswaan lainnya itu sama seperti halnya yang reguler. Sampai pun dengan nanti lulus mereka dapat ijazah, itu ijazahnya tidak ada email SMA terbukanya, tetap aja nanti labelnya lulusan SMA Negeri 3 Siak nantinya. Oh gitu Pak. Iya. Jadi secara administrasinya yang sama dengan sekolah reguler jadinya Pak ya? Iya betul, karena kan itu masuk di Dapodik Seman 3 Siak. Tidak terpisah kan Pak ya Dapodiknya. Yang membedakan dari si reguler dengan yang semater itu hanya delivery pembelajarannya. Gitu ya, delivery pembelajarannya. Kalau misalnya yang reguler kan tatap muka ya setiap saat dari jam 7 sampai jam 4. Sementara yang terbuka itu kan memang tidak diwajibkan, bukan tidak diwajibkan, diperbolehkan untuk tidak hadir setiap hari, tapi berarti mereka tidak belajar. Tapi realnya kita kalau yang sedikit tidak boleh Ya artinya kan pembelajaran yang SMA terbuka itu sekarang kita laksanakan di reguler kan Pak ya di masa pandemi ini. Kan anak-anak tidak datang ke sekolah. Iya. Terus ini juga Pak, di kelas kami punya siswa Pak di kelas 3 itu ada satu misalnya Pak, kelas 12, di kelas 11 itu ada satu misalnya Pak. Jadi itu tetap dijadikan kelas terbuka, tidak perlu kita bawa ke kelas reguler Pak. Walaupun satu kan sebenarnya masalah tadi yang dibilang itu masalah jam saja, tidak ada Pak ya. Ya, mohon maaf Pak untuk yang untuk yang kelas terbuka di Bapak itu memang baru kelas 10 atau sudah ada yang kelas 12 ya Pak? Gini Pak, ada yang anak itu putus sekolahnya di kelas 12. Ada kelas 11. Ada kelas 11. Dan anak itu punya berkas. Artinya bisa dipindahkan di Dapodik, kira-kira begitu Pak. Bisa ditarik. Jadi anak itu termasuk berarti kelas 12. Gimana Pak? Itu bisa begitu apa gimana Pak? Kalau anaknya itu putus sekolahnya dari sekolah lain atau dari sekolah Bapak? Ada sekolah kami, ada sekolah lain juga Pak. Oh begitu. Jadi intinya sih sebetulnya gini, makanya kita luruskan sedikit ya Bapak Ibu. Jadi siswa semater dengan siswa reguler itu pertama tidak berbeda. Yang berbeda itu adalah pembelajarannya saja. Yang reguler itu tatap muka setiap saat, kalau yang semater secara jarak jauh seperti halnya sekarang pada saat pandemi gitu ya. Yang kedua ketika ada misalnya anak yang dari reguler itu putus sekolah. Itu bukan berarti pindah sekolah akhirnya dia masuk di semater, tidak. Karena siswa semater itu siswa ibu gitu loh. Jadi dia tidak keluar, statusnya gimana ya saya menjelaskan. Siswanya adalah siswa di situ gitu. Iya Pak. Jadi bukan berarti tiba-tiba ada yang putus dari Seman 3 Siak ini, kemudian dia akan masuk ke semater tiba-tiba di kelas 12 ya. Kalau menurut saya, hemat saya itu ya udah aja tetap di kelas regulernya gitu. Tidak lantas jadi siswa semater gitu Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kalaupun ada yang satu tingkat misalkan ini yang kelas 10 sekarang misalkan, yang regulernya memang anaknya kurang mampu, kemudian sudah beraktivitas bekerja, dia tinggal pindah kelas saja. Makanya tadi di Pak Iwan sudah menjelaskan secara administrasi Dapodik pun kelasnya berkelanjutan gitu. Kalaupun misalnya yang regulernya kelas 10 itu sampai dengan IPS 2, maka yang terbukanya dimulai dari IPS 3 gitu. Jadi kalau misalnya ada siswa kelas 10-nya yang sudah memenuhi kriteria sebagai siswa semater, dia tinggal pindah kelas saja, tapi bukan berarti dia pindah sekolah begitu Pak.
Jadi, bentar, Bu. Jadi gini Pak, ini sistemnya di Dapodik saya bertanya karena gini, misalnya nih namanya si Teguh, dia berhenti kelas 11, udah 2 tahun, udah 1 tahun berhenti, tapi karena dia terkendala dari masalah ekonomi, masalah apa Pak, dia mau masuk sekolah lagi. Jadi anak itu secara sistem masih tercatat sebagai SMA 3 di kelas 11. Jadi dia dimasukkan di reguler, dipindahkan saja ke kelas IPS, gitu maksudnya Pak, ke IPS. Itu. Kalau begitu mungkin seolah-olah siswanya itu kan tidak naik ya Pak ya? Iya Pak. Ya, jadi sebetulnya ya mungkin itu tinggal pensiasatan saja di Bapak untuk mau dimasukkan ke siswa reguler juga nggak apa-apa. Kalaupun misalnya mau dipisahkan, cuman kalau dipisahkan kan nanti akhirnya tadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan, jadi nanti siswanya satu kelasnya cuma hanya 1 orang. Iya. Kalau hemat saya mendingan ditempelkan aja di kelas 11 yang sekarang. Tapi pembelajarannya dia terbuka, kayak gitu berarti ya Pak ya? Karena dia nggak bisa masuk ke reguler. Oh, boleh. Ya ini mah supaya nanti tidak tanggung ya Bu. Di Dapodiknya kan masa satu kelasnya cuma 1 orang. Misalkan. Iya, itu yang kami tanyakan. Jadi dia ada cuma 1 orang, nggak mungkin dia buka kelas terbuka 1 orang Pak. Betul. Nah 1 orang ini dititipkanlah dia ke kelas reguler, tapi pembelajarannya jarak jauh. Terbuka. Kalau misalnya memang siswanya tidak bisa hadir seperti siswa yang reguler. Iya. Nah, tapi kalau misalnya siswanya... kalau bisa, apa-apa ya. Kalau bisa hadir reguler enggak apa-apa, Pak. Nggak jadi masalah. Jadi artinya gini Pak ya, sekali lagi, ketika siswanya memang memenuhi syarat tadi ya, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa yang smarter itu memang terkendala tidak bisa hadir setiap saat di sekolah. Tapi manakala misalnya siswanya bisa hadir setiap saat di sekolah, ya silakan aja di reguler kan gitu. Kan artinya yang smarter itu dilaksanakan untuk menampung siswa yang memang tidak bisa sekolah secara reguler kan itu ya. Jadi kalau misalnya siswa itu bisa hadir setiap saat di reguler mah ya udah aja dimasukkan ke kelas reguler. Kalau menurut saya seperti itu. Daripada Bapak Ibu di sana kebingungan dengan membuka kelas yang hanya diisi oleh 1 orang. Kemudian kalaupun pelaksanaan jarak jauh juga dari sisi efektivitas kan melayani 1 orang juga ini. Contoh gitu. Contoh di kami Ibu ada siswa kami yang reguler ya. Kami ini salah satu sekolah yang memang sering setiap tahun dititipi atlet Bu. Karena kami sekolah kami juga dekat dengan danau ya, ada danau namanya Ciburuy dan Cirata yang di situ memang banyak atlet dayung. Nah, atlet dayung itu mereka itu bisa setiap hari ke sekolah, tetapi tidak bisa sama seperti yang reguler yang lain. Kalau yang reguler yang lain kan dari jam 7 gitu ya. Kalau yang siswa kami yang dayung itu biasanya karena pagi-paginya harus latihan dulu sampai jam 9 baru bisa datang ke sekolah sekitar jam 9 atau jam 10. Maka kita layani saja dia di reguler tapi ada mata pelajaran yang dilayani secara jarak jauh gitu, Bu. Oh iya Pak. Begitu. Jadi kalau misalnya siswanya bisa datang tiap hari ke sekolah ya udah dimasukkan ke reguler saja supaya Bapak Ibu di sana tidak bingung harus membuka kelas yang memang siswanya hanya 1 orang. Begitu. Takutnya nanti jadi pertanyaan juga Ibu. Siap. Nanti kalau ada uji petik jadi pertanyaan kenapa gitu misalnya gitu, mendingan diamankan di misalnya siswanya tidak bisa datang hadir setiap saat, ya udah nggak apa-apa titipkan saja secara administrasi itu di kelas reguler. Tapi pelajarnya dia dilayani misalnya dengan jarak jauh kalau memang benar siswanya tidak bisa hadir tiap hari gitu ya. Ya Pak, ya. Berarti Pak intinya kalau siswanya kurang dari 20 lebih baik dia dititipkan ke reguler berarti ya Pak? Ya dengan catatan Bu, karena kalau misalnya ada 15 orang gitu ya, kan terlalu banyak juga ya. Ya kalau misalnya hanya 1-2 orang, sampai cuma kalau seandainya 1 orang. Hanya 1-2 orang kan masih bisa lah gitu ya. Kalau misalnya kan ada aturan kan dalam satu rombelnya tidak boleh lebih dari 36 atau secara keseluruhan tidak boleh
lebih dari ya 36 kali 12 ya, kan maksimal satu rombel itu satu angkatan untuk di reguler itu tidak boleh lebih dari 12 rombel kan Bu, artinya satu rombelnya tidak boleh dari 36. Atau kalau kita jumlahkan ada 432 gitu. Tapi kalau misalnya ada sekitar 15, nah ini nanti akan menjadi kecurigaan. Iya. Kalau 1-2 boleh ditempelkan. Iya, tapi kalau 7 kan ditempel juga tadi terpaksa. Bisa ditempel ke satu lokal, satu. Jangan lebih tetap pelaksananya secara terbuka dia. Gitu. Iya, iya Pak, karena kami tidak codingnya aja di KTP, cuman dengan pelaksanaan tetap secara terbuka. Pak, jadi intinya kalau dia ditempel ke reguler tidak jadi masalah nanti tuh ya Pak, yang kurang tadi ya Pak ya. Ya, Ibu tinggal. Tapi dia pembelajaran. Ibu sebenarnya kalau yang tadi yang 7 orang itu di kelas berapa Bu? Kelas 11 ya. Kelas 11 Pak, ada 7 orang 11 IPS. Kalau yang kelas 11 itu jumlah seluruh siswanya berapa Bu? Siswa sekarang. Oh, jumlah siswa yang reguler, sekarang. yang reguler kelas 11 ya? Kelas 11. Masih bisa Pak. Kita kan ya batas maksimalnya itu kan 432 Bu ya. Bisa. Iya, belum sampai 36 Pak. Belum sampai 36 Pak. Nah, itu apalagi kalau belum sampai itu kan batas maksimal satu angkatannya untuk reguler itu kan tidak boleh lebih dari 432. Artinya 36 kali 12 ya maksimal orang rombelnya itu. Kalau misalnya masih kurang kan nggak jadi masalah, Bu. Kecuali kalau misalnya sudah siswa yang kelas 11 regulernya sudah lebih dari 432. Iya Pak. Oh, udah masih bisa. Masih bisa ditempel ke Pak. Ya, enggak jalan. Pak, kok enggak jalan, Pak? Bentar. 2, IPS 42 tambah 46. IPS 1, IPS 2, ada syukur. Kelas IPS-nya ada berapa Bu kelas 11 Bu? Ya, Pak. Oke. Salam ya Pak. Jadi ini ada kasih masalah di putus Pak suaranya Pak putus. Ya, halo Pak. Ya. Silakan, jelas Pak. Ada jelas Pak. Kan gini Pak, kalau Pak kan ujiannya sudah online dari tahun 2014 Pak. Ya, jadi lagi intinya Pak. Kenapa Pak? Sudah tidak pakai kertas lagi ujiannya, semuanya sudah online semua, sudah digital semua Pak. Gitu iya betul. Saya juga lihat profilnya juga memang benar sih. Saya juga di sana Pak. Nah, saya mau tanyakan Pak. Jadwalnya itu kan kami ini saya sebenarnya ada aplikasi juga buat ujian itu Pak. Nanti saya akan kasih juga itu kadang satu jadwalnya itu kadang terbentur. Apa memang aplikasinya yang berbeda atau bagaimana? Jadwal ujian Pak? Ya. Jadwal ujian online. Oh jadwal ujian online-nya. Kalau di kami sih disatukan, jadi artinya kita kan semua administrasi khusus untuk ujian itu kan kita siapkan dari induk, mulai dari soal dan penjadwalan hari apa, jadwal apa itu sudah kita siapkan. Kita kebetulan tadi ada yang namanya kita fasilitasi, kita kan kebetulan kita sering ada yang kerjasama yang namanya EduBox itu Pak.
Jadi kita tidak pernah bentrok. Jadi hanya dalam satu sistem itu sudah kita tinggal share saja ke tiap kelas, ke tiap siswa untuk bisa untuk bisa melaksanakan ujiannya. Nah itu pun kita sangat ketat, jadi disamakan gitu ya antara yang reguler dengan yang semester ketika pengujian. Alhamdulillah untuk sampai hari ini kita tidak pernah punya kendala untuk kegiatan itu. Paling yang semester kita menemui kendalanya ketika mereka yang memang sudah bekerja ya, mereka suka meminta tambahan waktu. Kalau misalnya kita jadwalkan 1 minggu untuk ujian, mereka biasanya minta tambahan waktu barang 2 atau 3 hari lagi, gitu. Karena memang mereka sudah memiliki aktivitas seperti itu, Pak. Oke, Pak. Sebenarnya intinya saya paham, Pak. Jadi dari yang offline jadi online, itu kan sebenarnya tidak jauh berbeda gitu, toh Pak ya masalahnya. Betul. Cuma yang jadi di sini ujiannya penyusunannya saja harus diminimalisasi, jangan jadi banyakan 1 hari gitu Pak ya. Ya betul. Ya kembali sih sebetulnya ke kitanya sih Pak ya, itu untuk penyiapannya itu. Oh iya Pak, oke paham Pak. Jadi mau tanya Pak, kan ini kan masa pandemik, otomatis ujiannya full online Pak gitu loh. Ya betul. Jadi nggak bisa jadi lokal gitu, jadinya jadi server terpusat. Nggak bisa tatap muka, ya. Ya, nggak bisa tatap muka. Jadi jadwalnya sama dengan yang apa Pak, yang offline gitu? Jadwal apanya, ujian? Iya. Iya, kita samakan saja Pak, sama-sama. Jadi seperti halnya yang kita laksanakan biasa, tapi memang biasanya kadang kita untuk yang semester punya dispensasi menambah hari ya, karena memang mereka banyak yang sudah memiliki aktivitas di luar mereka sebagai siswa ya. Seperti tadi ada yang sudah bekerja gitu. Jadi kita biasanya memberikan tambahan waktu lah, dispensasi tambahan waktu dari misalnya 7 hari jadi tambah 3 atau 4 hari lagi gitu. Seperti itu. Oke Pak, iya Pak. Silakan. Itu saja Pak yang saya mau tanyakan masalah penjadwalan ujian. Siap. Karena kan nanti untuk lebih jelas Pak. Pengalaman sekali. Pak, mohon maaf kalau misalnya nanti Bapak akan lebih berdiskusi lebih teknis, nanti boleh minta nomor Pak Martin Landau. Kemudian beliau adalah admin IT kami terkait dengan teknis pelaksanaan ujian seperti apa di kami. Boleh Pak, berapa nomornya Pak? Nanti saya share ke Ibu yang kemarin telepon aja Pak ya. Oh iya. Ya, saya Pak, Ibu Anita. Ya. Nanti kalau saya telepon lewat biasa juga bisa kan Pak, agak gitu. Boleh, silakan. Oh iya. Iya Pak. Ini Pak, yang saya Anita. Saya mengucapkan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang sudah Bapak berikan. Sama-sama, Alhamdulillah Bu, kami sudah mulai paham. Ya, mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan kepada kami ini berkah ya Pak ya. Amin Ibu. Dan ini sangat bermanfaat bagi kami. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Seandainya nanti kami kalau pas studi banding kan bisa nanti ke sekolah Bapak. Boleh sekali, silakan. Kalau mau ke sini silakan Ibu. Sekali ke sini Bu main ke Lembang Bu. Ibu tahu Lembang? Iya, tahu Pak. Kemarin kan udah pergi karena kalau kami tahu kemarin udah ada semater, pasti kami mampir ke sekolah Bapak. Udah dekat Bu dari Lembang. Bisa sekalian belanja ke Pasar Baru, ada ke Lembang biar dingin. Ya, di sana kan panas ya Bu. Iya Pak. Saya juga sebenarnya punya kakak di sana Bu, tapi di Pekanbaru. Iya, kami ini sebenarnya di Pekanbaru nih Pak, bukan Siak Hulu. Siak Hulu namanya Pak. Oh gitu ya. Jadi perbatasan Pekanbaru, dia termasuk Kabupaten Kampar. Nah, Pekanbaru ujungnya lah Pak, Pekanbaru Coret namanya. Iya. Iya Pak. Nah, nanti kami bisa minta informasi lagi kayak gitu kan Pak. Silakan Ibu. Bapak dan ke bapak-bapak yang lain. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang lain dan ibu apa tadi Pak Afifah ya. Bu Afifah ya. Nanti bisa kayak gitu Pak. Siap. Tadi Ibu Kepala Sekolah tadi ada perlu dia minta izin Pak, ucapkan terima kasih. Sama-sama Ibu. Iya. Mungkin
di sini aja dulu mungkin kami. Ya, boleh Ibu. Boleh silakan Ibu. Terima kasih. Nanti bisa chat aja ke saya Bu di WA ya. Ya, Pak. Sampaikan salam dan terima kasih kami kepada Bapak Kepala Sekolahnya juga ya, Ibu. Pak. Siap, Ibu. Ya. Ya. Makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.